menyerang target-target Iran tersebut. Bom yang digunakan disebut GBU-72, dan ini merupakan langkah besar dibandingkan dengan yang sebelumnya digunakan militer. Masing-masing memiliki berat sekitar 5.000 pon, tapi bukan hanya soal ukuran. Sebagian besar berat itu berasal dari hulu ledak baja tebal yang dikenal sebagai BLU-138. Cangkang itu dibuat sangat kuat bukan tanpa alasan. Cangkang ini harus mampu bertahan dari benturan, mempertahankan bentuknya, dan terus menembus ke depan tanpa hancur. Di dalam cangkang, semuanya jadi serius. Bom itu membawa lebih dari 1.000 pon bahan peledak berkekuatan tinggi, campuran PBXN-109 dan AFX-757. Bahan peledak ini dibuat agar tetap stabil saat jatuh dan benturan, lalu melepaskan seluruh energi pada waktu yang tepat. Jadi bom ini tidak hanya menghantam dengan keras, tapi juga dengan cerdas, menyimpan seluruh kekuatannya untuk saat yang paling tepat agar dapat menimbulkan kerusakan maksimal. Lalu ada sistem pemandu yang membuat semuanya menjadi sangat presisi. Di belakang, sistem JDAM memakai GPS dan navigasi internal untuk mengarahkan bom ke target. Meski kondisi tak sempurna, sistem tetap menyesuaikan jalurnya saat jatuh. Itulah sebabnya bom-bom ini bisa jatuh hanya dalam jarak beberapa meter dari sasaran yang dibidik. Ini bukan sekadar daya hancur yang dijatuhkan dari langit, tapi terkontrol, akurat, dan disengaja. Keunggulan senjata ini adalah bisa menembus sangat dalam sebelum meledak. Bom dijatuhkan dari ketinggian, dan gravitasi menariknya makin cepat, hingga menghantam tanah dengan kekuatan besar, seperti kereta cepat menabrak baja. Kecepatan itu dikombinasikan dengan hidungnya yang diperkuat, memungkinkannya menembus lebih dari 45 meter tanah padat atau sekitar 4,5 meter beton bertulang tebal. Keunggulan utama muncul setelahnya. Bom ini memiliki pemicu pintar yang mendeteksi hambatan ketika menembus tanah, batu, dan beton. Alih-alih langsung meledak saat benturan, bom ini terus menembus lebih dalam sampai mencapai titik yang tepat, lalu memicu ledakan tepat pada saat kerusakan yang ditimbulkan bisa paling besar. Saat ledakan itu akhirnya terjadi, ledakannya berada jauh di bawah tanah. Gelombang kejut merobek terowongan, meruntuhkan ruang, dan menghancurkan segalanya dari dalam keluar. Dan ketika bom ini digunakan, tanahnya tidak hanya retak, tapi juga bergerak. Inilah yang membuatnya sangat efektif terhadap target Iran yang diperkuat. Sistem rudal Iran dirancang untuk tetap tersembunyi di terowongan bawah tanah yang panjang, dilindungi oleh lapisan beton dan batu sampai mereka siap untuk ditembakkan. Senjata ini mengubah keunggulan jadi kelemahan, menghancurkan ruang tersembunyi yang seharusnya jadi tempat bertahan. GBU-72 mungkin terdengar seperti muncul begitu saja, tapi sebenarnya tidak. Senjata ini dikembangkan beberapa tahun dan diuji sejak 2021 saat militer menjatuhkan versi awal dari jet F-15E Strike Eagle di lapangan tembak AS. Saat itu mereka baru memeriksa hal-hal dasar. Apakah senjata ini bisa mengenai sasaran dengan akurat? Apakah senjata ini bisa menembus sesuai harapan di kondisi nyata? Setelah uji coba awal menjanjikan, pengembangan dilanjutkan. Pada 2024, uji coba dengan pembom B-1 pun dimulai dan membawa perubahan. Para insinyur bahkan harus mencari cara untuk membawa beberapa bom ini di rak eksternal di bawah sayap. Hal ini lebih penting dari yang terlihat, karena artinya sebuah pembom bisa membawa lebih dari satu bom dalam satu misi. Lebih banyak bom berarti lebih banyak target bisa diserang sekaligus, dan tekanan pada objek di bawah tanah meningkat. Inilah keunggulannya. GBU-72 dikembangkan dari GBU-28 dari era 1990-an, namun memiliki kemampuan lebih unggul. Bom ini mampu menembus lebih dalam dan kuat, cangkangnya lebih kuat sehingga tahan benturan dan bisa menembus ke bawah. Skrinnya juga lebih pintar. Nang di sini nang di no. Sebelum meledak, gabungan semua ini membuat serangan bawah tanah jauh lebih kuat. Bom ini juga mengisi celah kemampuan. Nyekar lagi. Ini nambah barang. Saya harus suruh baik dago gampang. Malah ano resa sekalian loh. Ya makan resa malah bisa no. Amerika Serikat meluncurkan senjata konvensional. Apa ambles singkat loh. Pembom siluman Spirit. Susi. Massive Ordnance Penetrator. MOP, sebuah bom seberat 30 ton yang luar biasa dan ono waktu lah ini. Bojone ono waktu ta. Senjata ini dibuat untuk tugas. Wong tak ngomong rene alasannya nggak ada waktu. Makanya sadar aku ya. Saat MOP dijatuhkan, angkatan Iran yang paling iya roh aku. Makanya kalah sakno dhek ini jam 10 ya teko. Kompleks yang dulu dianggap tak tersentuh Teheran runtuh dari dalam.
Suep akhirnya Sembunyi di pegunungan, sing nek di mbalanu kota. suep. Gudang penyimpanan dan pusat Menit produksi di yang depan. membutuhkan Saya waktu bilang puluhan apa? tahun untuk Iku di dibangun, lubang. hancur dalam hitungan detik. Dilubangi dikai anu apa supaya iku sing mlebu. Kayak gini Memberikan ya. sinyal yang jelas Enggak, bahwa Amerika Serikat kocok. tidak hanya mengandalkan bom penembus Kocoknya pantai, diganti sing ini lho, sing lapis-lapis ini. bom yang Oh, baru, sing anu tetapi stasiun. juga bersedia melepaskan bom Kretek, ya. konvensional terbesar mereka Iku di pada saat bisa bisa. Tukang. Tukang iku. telah menghilangkan ilusi terakhir Iran Mason tentang keamanan anu bawah iki tanah. engko sekalian Tidak iki ada bunker yang di kayak terlalu nang ngene tidak ada gudang kamar senjata mandi yang terlalu supaya nek tersembunyi, rokokan enggak dan tidak ada ancaman yang berada sumpek di luar jangkauan. kamar Bom mandi yang menghancurkan dibolongi bangunan, diganti kocok sing ngene-ngene wis enggak usah enggak panas. Tahun menunjukkan bahwa bahkan lokasi yang paling diperkuat pun kini menjadi rentan dengan ancaman yang terkubur paling dalam yang sudah diatasi MOP di awal kampanye. GBU 72 masuk untuk tahap berikutnya. Karena itu, senjata ini digunakan dalam serangan 17 Maret. Targetnya adalah baterai rudal dengan sistem seperti Khalid Fars dan Nur, senjata sangat berbahaya. Rudal ini mampu mencapai Selat Hormuz dan menyerang kapal tanker dari jarak puluhan mil, seringkali sebelum awak kapal menyadarinya. Selama sistem ini aktif, pengiriman melalui selat tetap terancam. Ketika tempat penyimpanan dan peluncuran bawah tanah dihancurkan, situasi Kok bisa ngono gede ini? Rudal kehilangan keunggulan karena posisi tersembunyi. Tontonan ya berarti. Sehingga risiko bagi kapal yang Amerika lintas loh. turun. Ini adalah salah satu langkah Ini kunci triliun iku sehari iku berjalan biayane. melalui salah satu T. jalur pelayaran penting di dunia. Indonesia Saat wis gak mampu. tekanan harga minyak mereda sehingga biaya harian seperti bahan bakar dan makanan ikut turun. Serangan di pesisir ini hanya bagian dari kampanye udara besar yang telah berlangsung berminggu-minggu. Efektivitasnya terletak pada penggunaan bersamaan tiga pembom siluman. jauh Amerika Serikat, Misal siluman ini. B1 dan Oh iku lho sing B52. Arab iku. Masing-masing punya tugas. Iku siluman iku. Saat Iku sing kita B2 iku sing ngajurno Iran bangker-bangker diserang, iki. usaha pulih, lalu diserang lagi sebelum sempat berkonsolidasi kembali. Biasanya dimulai dengan B2 Spirit, bom siluman yang dirancang Bom untuk siluman. pertahanan tanpa terdeteksi. Bentuknya membelokkan radar dan permukaannya menyerap sinyal, sehingga pesawat ini Amerika. sulit dideteksi saat melintasi benua. Misi ini biasanya Iku nang Al-Quran niku, pangkalan udara anu, Britain apa? dan berlangsung Ababil. pengisian bahan bakar di udara. Burung Awal ababil. kampanye, B-52 menyerang target terdalam dan paling terlindungi seperti Fordo dan Natanz Enggak, dengan bom penghancur bangere bangker untuk meruntuhkan fasilitas Iran itu. bawah tanah. Kini fokusnya sedikit berubah. Jebol. Mereka memakai GBU 72 untuk menyerang situs rudal pesisir dan area peluncuran yang diperkuat. Target ini tetap sulit meski bukan yang terdalam. Karena B2 tersembunyi, pesawat ini dapat menyerang lebih dulu, menghancurkan pertahanan utama dan membuka jalan bagi langkah-langkah berikutnya. Kaya Setelah anu, pertahanan melemah, pesawatnya kaya kelelawar. saat itu B-1B Lancer mulai dikerahkan. Jet ini sangat cepat dan dengan sayap disapu ke belakang bisa mencapai kecepatan supersonik. Kini banyak dari mereka bermarkas di RAF Fairport, Inggris, sehingga jarak ke Iran lebih dekat dan memungkinkan lebih banyak misi dalam waktu singkat. Ini penting karena fase ini sangat bergantung pada momentum. Setiap B1 dapat membawa hingga Iki anu 70 iki ton apa? senjata, Oh, dua iki. bom penembus bunker hingga Oh, bom presisi dan Nek jelajah. nek siluman iku kaya anu, kaya sekelelawar. Iki lho, iya, iki siluman iku. Bergerak cepat dan menghantam target yang tersisa. Pusat komando, lokasi perakitan rudal, dan baterai pantai yang masih bertahan. Dalam beberapa kasus, mereka membawa GBU-72 di dudukan eksternal, menunjukkan fleksibilitas sistem ini. Kampanye peralatan. Kecepatan Iya. Kan begitu Pak. Memang tujuannya bisnis militer. Iya, bisnis militer iku. Iya. Lalu ada Gayane perang asline pameran senjata itu. Pesawat ini sudah Akhirnya Eropa banyak yang pesen kok. mampu menembakkan B2 daya itu. besar. Banyak juga yang beroperasi dari RAF Fairport dan siap berangkat cepat. Sebuah B-52 bisa tetap di udara selama Pesawat tuh kaya anu ya. dan menyerang dari Kecepatannya belakang kaya atau sinar. meluncurkan rudal jelajah dari jarak yang aman. Kampanye ini berfokus pada jaringan luas, Kampanye. udara, Kampanye ini tembak bener. bahan bakar, baterai rudal, dan lokasi pendukung yang menjaga operasional. Karena B-52 bukan pesawat siluman, kehadirannya sendiri sudah menjelaskan banyak hal. Ini menandakan pertahanan udara Iran sudah sangat lemah, sehingga pembom besar pun bisa beroperasi dengan risiko lebih kecil. Secara keseluruhan, situasinya seperti estafet. B2 lebih dulu Wah, iki lho siluman. target sulit. Asik ya. B1 lalu datang dengan Kepengen naik tembak, kau sekali-kali. membuat kerusakan dan memberi tekanan.
B-52 tetap bertahan, menghancurkan semua yang tersisa dan memastikan tak ada yang bisa beroperasi lagi. Siklus terus berulang dan dampaknya makin besar. Ribuan target telah dihancurkan, dari pusat komando di pedalaman dekat Teheran hingga pangkalan angkatan laut di sepanjang Teluk dan situs rudal bawah tanah yang mendukung serangan terhadap kapal. Hei, kalau kamu masih di sini setelah kekacauan penghancuran bunker ini, tekan tombol suka. Itu satu-satunya yang meledak hari ini tanpa bikin tagihan belanjaan naik. Jika ingin update lebih dulu daripada pasar minyak, tekan subscribe dan aktifkan notifikasi.